Antara pasir angin atau pasir kuda. Pasir kuda karena ada sungainya, perlulah buat melatih mental di sungai. Seperti susur sungai dan sebagainya dulu. Terus kalau di pasir anginnya itu mungkin lebih ke si supirnya sih berhenti, diem, dia takut dia. Kita pas di bis tingkatan. Ada satu namanya Valen. Kakak kelas, dia yang megang kendali, setirnya dipegang sama dia. Supirnya dia todong jalan terus injek gas terus pokoknya. Jadi supirnya ada, cuman dia gasnya doang, si Valennya di sebelahnya. Dari kecil kita udah ngeliat, karena maprasnya, pelonconya itu di daerah kita, di Pasir Angin Bogor. Sadis gak kalau dulu? Antara pasir angin atau pasir kuda. Pasir kuda karena ada sungainya, perlulah buat melatih mental di sungai. Seperti susur sungai dan sebagainya dulu. Terus kalau di pasir anginnya itu mungkin lebih ke pohon-pohon pinus ya. Oh, survivalnya ya. Hidup di hutannya lah. Hidup di hutannya ya. Kalau itu sering ngeliat tuh. Akhirnya ada tertarikan. Dari kecil, dari SD udah ngeliat mulu nih. Makanya foto saya ada masih SD udah pakai baret. Nah itu akhirnya bisa masuk gitu. Kalau abang-abang kan mungkin ya mungkin karena dari orang tua. Nah sementara biasanya kan kalau anak bontotnya agak beda, tapi ngikut nih itu. Kayaknya ada keinginan juga nih melihat pelonconya, mantep juga nih. Pelonconya ada kayaknya yang ekstrim. Ada yang ditelanjangin malah. Entah angkatan tahun berapa itu ya. Itu kayak saat di Mapres telanjang semua. Kalau sekarang kayaknya kasus ya. Berarti kayak semi militer bener ya dulu ya. Iya, mungkin semi militer lah. Maksudnya waktu Bang Peter lihat itu memang gaya Maprasnya gaya seperti semi militer. Iya. Kalau udah Mapres saya mah masih mendingan, cuman iya. Udah beda zaman. Cinta tanah airnya, cium tanah, yang suruh cium berjam, ada seperempat jam kali cium tanah yang ngegerak misalnya kayak gitu. Kalau yang zaman Bang Peter lagi kecil kan ngeliatnya wah lebih keras. Lebih keras lagi. Naik bukit ya tinggi banget, udah kayak tentara lah ya kalau saya lihat. Licin lagi. Nah Bang Peter waktu masih di Poncol kan tinggal di Jakarta apa di Bogor? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Enggak, maksudnya SMP-nya? SMP di Bogor. SMP di Bogor. SMP di Bogor, orang tua, "Pit, mau sekolah di mana?" Ya udah di Poncol aja. Ya udah tinggal di sekolah ya katanya. Tinggal sekolah di mana? Kebetulan kan memang bolak-balik ke sekolah dulu masih kecil tuh. Kita tinggal di sekolah itu, di Sumur Batu itu ada seperti ada mes. Seperti mes lah gitu ya. Itu di sebelahnya kantin tuh. Nah, udah gitu kita tinggal di kamar itu. Dari Bogor sendiri pertama kali daftar? Apa di antaranya yang udah terima jadi gitu? Pertama kali ini kayaknya di tes mental kali saya sama kakak saya nih, sama orang dulu malah cuek kayaknya. Di tes mental gimana? Udah pokoknya ke Poncol doh. Gimana caranya? Taunya kakaknya cuma bilangin nanti naik sampai di Cililitan, Bogor Cililitan tau lah ya. Iya, tahu. Dari Cililitan itu naik 41. 41A ya judulnya. Nanti udah sampai namanya perapatan Coca-Cola, ada Coca-Cola banyak benar pokoknya. Belok kiri, udah siap-siap turun gitu. Cuman begitu doang. Iya. Kalau dulu orang bilang Coca-Cola iya, karena pas belokan itu dulu pabrik Coca-Cola. Botol-botol banyak tuh. Kalau yang sekarang kan nggak tahu. Kalau dulu udah Coca-Cola, nah udah itu tuh perempatan. Jadi dulu saya juga sendirian loh. Udah naik sampai perapatan Coca-Cola, bener kan lurus terus bisnya, pas belok. Oh diingetin, turun Kodam katanya. Udah. Dari Kodam tanya aja sama Poncol, udah jalan nanya sama Poncol, tahu dah. Nah itu pertama daftar sendiri, kan nyampe itu sendiri. Iya. Itu nggak ada teman, nggak ada yang kenal gitu. Tapi guru-gurunya udah pernah kenal. Oh guru-gurunya udah kenal. Kayak Pak Rajiman, banyak kayak Pak Samenan. Wah ini anak Pak Hendrik nih. Sering ke rumah dulu mereka udah. Nah berbaur lah di situ ya. Iya. Tinggal di mes. Tinggal di mes itu. Penataran ikut? Ikut lah. Oh kirain anak yang punya kagak ikut. Ikut juga kita.
Nggak dibedain ya? Nggak, sama aja kayak apa? Dilepas aja ya. Iya, didikannya begitu ya orang tuanya, maksudnya ya nggak ngaruh lu mau kebetulan apa. Yang belanja juga kakak saya juga. Salah satunya. Ada kesal apa Bang di sana? Kalau saya awal masuk tuh. Maprasnya itu di masuk dulu ya berarti ya, masuk dulu sebelum mapras kan masuk dulu sebentar dulu kayaknya. Pertama kaget juga. Melihat di Poncol itu ngeliat orang Ambon banyak banget loh. Ada namanya Jeffrey kayaknya kita ngeliat tuh, saya kelas 1 dia kelas 3 berarti. Abang kelas. Serem amat nih si Jeffrey. Dan pada galak-galak lagi. Misalnya suruh, "Udah gosok gigi belum?" Ada yang begini-begini nggak ngomong, gosok gigi. Jadi teman begini suruh gosok gigi pakai jari. Jadi edor ke kita gitu. Edor giginya di Indonesia tes mental kayak gitu. Nah, kan jangan sampai geli lah kayak mungkin gitu kali ya. Namanya anak yayasan, anak yang punya salah satu pendiri, diajak keluar jalur gak Bang? Pasti itu. Pasti juga. Diajak nongkrong juga ya. Itu gimana tuh awal-awal tuh? Tujuan utama langsung Senen kayaknya, Pasar Senen. Dan itu bukan sekali ya, tiap hari kayaknya. Padahal SMP-nya enggak ya. SMP kan di Bogor. SMP cuma bandel-bandel kecil lah ya, kayak ditindik doang, mungkin kayak gitu doang lah kayaknya. Sistem Poncol agak beda nih. Langsung naik bisnya langsung gratis. Kita bingung tuh nggak bayar. Anak yayasan loh ya kan, anak yang punya yang bangun Poncol diajak ngebantai. Itu ada cerita apa Bang di Senen tuh waktu itu? Di Senen itu pertama kali kayak inget tuh ada lagi duduk-duduk di atas di Senen tuh, di tangga, dulu apa sekolah lain tuh ya, nggak tahu sekolah mana tuh. Loh, lu tendang-tendangin tuh anak-anak tuh. Bisa tendang-tendangin anak nih, boleh apa enggak nih? Ribet nih urusannya. Namanya baru sekolah kan. Nggak taunya pada yang kakak kelas pada tendang-tendang, minggir kita mau duduk di sini katanya gitu. Dan biasanya jangan anak yang punya sekolahan. Kalau itu nggak berlaku kayaknya. Kalau itu enggak ya, wah maju tetap. Terus tempat nongkrong sehari-harinya di Gelanggang kalau kita di Jawa Tengah. Pas kelas 1 di Gelanggang. Tapi pernah ada stasiun Gelanggang, stasiun dekat pas. Kolam renang situ. Betul. Ada ini enggak ketika ya namanya ente ikut-ikut itu bentrok zaman itu era-era 90 itu udah juga ya. Wah, udah. Dulu zaman awal-awal tawuran di situ kali tahun-tahun 90-an itu. 90 awal ya. Tawuran tuh maksudnya berantemnya lu bergerombol. Iya, sama-sama banyak lah. Banyak kan pakai timbuk-timbukan kayaknya. Kalau zaman abang-abang kelas lagi dulunya katanya sih fight hitungannya. Iya, katanya era-era 80-an tuh fight. Jadi mungkin berlima ke sekolah. Iya. Misalnya ke sekolah Budut gitu ya. Iya, siapa yang punya nama. Aduh itu. Kalau pas kita udah mulai tawuran loh. Udah mulai gebok-gebokan. Udah mulai asal-asalan. Udah rame-rame lah kayaknya. Orangnya jauh, penting batunya nyampe. Pengalaman di mana tuh, Bang? Pasar Baru kah? Pasar Baru sih paling ini sih. Oh, pernah juga ya? Masalah pernah serang, maaf nih, anak Budut. Pernah nyerang STM Budut. Bukan STM-nya, ke Pasar Baru. Ya maksudnya tujuannya Budut lah ya. Itu sekalinya itu penuh itu bis PPD yang satu sama yang tingkat, jadi 2 bis. Itu udah 3 sekolah 2 bis, dikit amat ya. Kalau saya berbaris gitu kan. Nah di situ sampai ke Pasar Baru tuh ternyata sepertinya bocor lah ininya. Botol akan tahu akan diserang gitu. Itu di jalanan itu penuh semua anak Budut semua itu. Wah ini bis kita tinggal bis dikelilingin kiri kanan semuanya udah kaca pecah semua ya, hampir pecah semua. Dibantai ternyata. Tapi turun. Iya, maksudnya gini, anak-anak Poncol itu mau nyerang, ternyata dijegat. Ya udah bocor ceritanya lah. Itu turun namanya, turunnya sekitar bis lah mungkin ya. Ada sih 1-2 orang yang entahlah, pokoknya nyelinap lah sana sini. Salah suntul. Seperti kisahnya Ipung ya, katanya masuk kali ya. Masuk kali Pasar Baru. Maksudnya gini loh Bang,
kan nanti jalan nih, itu kan dikepung nih, dikepung lah ya, jatuhnya dikepung, kaca pecah. Nah ini anak-anak selamat, maksudnya bisa lewat? Ya, lewat juga, karena si supirnya sih berhenti, diam dia takut ya. Kita pas di bis tingkatan, ada satu namanya Valen, kakak kelas, dia yang megang kendali, setirnya dipegang sama dia. Supirnya dia todong jalan terus, injek gas terus pokoknya. Jadi supirnya ada, cuman dia gasnya doang, si Valennya di sebelahnya. Udah di jalan sembarangan, orang nggak bisa nyetir kali mungkin. Sandra bisnya loh. Kira zaman kita doang ya, zaman dulu ada juga. Jalan terus nggak tahu ada yang kelindes apa nggak tahu, jalan terus pokoknya dah. Iya, yang penting mobil lewat dulu ya kan, jeduk aja. Tapi alhamdulillah ya selamat ya. Selamat semuanya kayaknya. Ipung katanya ketinggalannya sampai nyebur di kali, mungkin menyelamatkan diri kali ya mungkin ya. Ada lagi namanya Frederick, teman saya tuh, teman akrab kebetulan. Kayaknya kena dadanya apa sampai pingsan lah. Itu di Senin disadarin lah. Cuman era itu mungkin belum sesadis era 90 pertengahan ya. Maksudnya masih ala kadarnya ya. Betul. Mungkin kalau di 90 pertengahan kan udah sajam. Gede-gedean, tajam-tajaman. Oh iya benar. Kadang-kadang ada apa ditelan ya kan. Udah yakin lu, pedang ditelan tembus ya. Kayaknya sih udah ada juga, 1-2 sih ada. Cuman sih. maksudnya mungkin lebih banyak ke fisik ya. Benturan fisik ya. Oh iya. Senjata dulu mah kayak gear. Iya, maksudnya rantai ya. Gear. Oh, gesper ya. Taruh di buat sabuk ini. Iya, betul. Gear. Enggak, maksudnya untuk kalau niat membunuh apa mungkin belum saat itu ya. Tapi ada sih yang bawa celurit gitu memang ada aja sih. Iya. Tapi Digunakan ada, cuman kan mungkin nggak bisa cerita sini kali ya. Tapi alhamdulillah ini selamat ya. Saya juga dulu bawanya cuman benda kecil yang tespen doang. Oh iya. Nah, kalau zaman dulu ya kalau nggak salah, saya SMP suka ngeliat STM Tespen penggaris. Nah, bisa. Walaupun ini pedang-pedang paling pedang-pedang yang segini tuh. Iya. Yang kalau suka camping-camping di Cisaat, samurai di Cisaat tuh kayak dijualin. Iya kan zaman dulu begitu. Jangan itu ya, jangan samurainya Cibodas ya, nggak ada yang tajam itu. Iya itu maksudnya kan di Cisaat, Kumpul semua itu. Ya kan 15.000, ya. 15.000. Cuma buat nakut-nakutin doang itu kayaknya. Iya 15.000 zaman dulu ya kan. Wih mahal ya. Itu dulu kalau lagi nyerang-nyerang gitu tuh. Kejadian kan bukan itu aja tuh kita ngalamin. Ada lagi di Asem pernah juga, Toto dikepung. Oh zaman apa Asem udah ini juga? Udah tetap ada salah satu markas Budut lah situ ya. Oh iya, pas zaman saya itu tahun 90-an itu musuhnya cuma 2 sih. Musuh yang abadinya, 3 ya. Budut, ST14 sama Doski tapi nggak terlalu lah kayaknya. Iya. 14 Kemayoran. 14 tapi saat itu lagi lumayan Lagi pas ya. hot-hotnya ya. Tapi lagi hot-hotnya saya masuk ke sekolah itu berapa kali tuh ya? Karena ada adanya Pak Karji, Asem sama Budut Priok itu udah lumayan itu. Udah lumayan ganas juga tuh kayaknya. Ganas ya. Sering benturannya sama mereka lah ya. Paling sering benturan sama mereka. Kalau paling CS ya penerbangan lah ya. Penerbangan. Paling akrab itu kayaknya. Bariwan. Makanya kita ya. nongkrongnya di Senen. Kalau nggak Blok M antara 2 gitu. Sama berarti. Kalau sama Bariwan ya, Bariwan. Bariwan masih kurang dulu ya. Oh, Pas zaman saya belum. belum ini. Akur-akur gitulah. Entar anggot-anggotan. Heeh. Anggot-anggotan. Iya maksudnya entar hot, entar adem. Kalau kesini katanya mulai akrab ya katanya. Akrab, ya di era saya nongkrong bareng. Kalau Pak ya tinggal di sekolah tuh sedikit rock and roll gitu ya. Rock and rollnya apa? Kamar saya rubah. Oh ini apa? Jadi mesnya. Jadi kakak saya yang kelas 3 ada di situ. Saya kelas 1. Ada lagi yang kerja 1 tinggal di situ. Kamar sepi amat. Saya beliin poster dari Bogor nih, saya bawa semua poster musik rock semua. Karena udah punya musik rock kan. Bon Jovi ya zaman dulu kan, Metallica kan gitu ya. Poster semua pokoknya.
poster rock semua. Iya. Sebab pasti loh. Era 90. Nah, kalau dilihat nih Bang Peter emang kelihatan Bon Jovi, ya kan Metallica, ya kan. Terus apa palang merah itu? Palang merah yang itu yang dangdut itu. Bukan apa dangdut. Mangku langit. Yang kacamata gede itu pakai rantai. Zaman kita pakai GNR sama Metallica lah gitu. Pas lagi booming kayaknya. Nirvana ya. Akhirnya buku-buku juga kita tulisin tuh. Misalnya pelajaran matematika kita tulis ganti Metallica. Mirip-miripin. Walaupun bawahnya cuma satu tapi sebenarnya ada buku kan ada 3-4 lah gitu kan. Tapi Sumber Batu saat itu udah gondrong juga. Gondrong banyak gondrong. Masih bebas ya era itu ya. Bebas. Tapi ada tahun berapa mulai nggak bebas tuh kayaknya tuh mulai ada guru-guru killer itu juga nih di Sumber Batu tuh. Ada tuh ya. Pak Alex. Pak Alex. Pak Yoyo. Pak Alex tuh BP. Pak Yoyo, iya Pak Yoyo. Pak Alex Ambon juga nih, Ambon tinggal di Cikampek dia. Terus Pak Yoyo. Ada lagi Pak Rajiman. Orang Timur. Ini serem juga ini. Dia bukan pakai tangan kalau keplak orang, pakai kaki, tendang. Pak Rajiman nih, galak juga nih. Iya, udah almarhumnya. Yang masih ada ke Pak Yoyo katanya sekarang. Tapi kayak Pak Agus Jack udah ngajar juga. Udah ada. Udah ngajar ya. Pak Jack itu sedikit metal malah, dia gondrong sendiri sama gurunya. Oh berarti memang dari zaman dulu udah gondrong ya? Soalnya zaman saya gondrong dia. Makanya pelajaran dia bukunya saya tulisin Guns N' Roses ya. Nggak tahu pelajaran apa, Guns N' Roses nih dia. Tapi kalau yang ngajar Pak Jack udah, wes gondrong ya kan. Sama muridnya gondrong juga. Ya kan? Tapi ada ini nggak apa hikmah yang bisa diambil nggak dari sekolah di Poncol itu Mas? Wah ya pastilah. Ya selain karena mungkin dari putra pendiri, tapi kan secara tidak langsung berbaur lah dengan lingkungan. Kalau mental mungkin kita dapat di situ ya. Ya, misalnya kita diajar berani dari selain dari sekolahannya, dari guru-guru juga yang guru-guru killernya banyak. Dari penataran aja udah. Penatarannya udah lumayan. Yang bisa semi militer gitu ya. Iya. Terus alumninya juga seperti kakak saya dari AIP lumayan keras juga itu. Oh iya. Maprasnya lumayan keras ya. Teknik dia kan kayak beda. Wah. Kayak mukul, jedak, bluk. Tahu mukul apa enggak saya nggak ngerti kan. Nggak boleh nengok masalahnya. Apa tangannya dong begini kali kita nggak ngerti ya. Apa tawuran atau berantem gitu ada kisah lucu juga nih teman saya nih. Ada namanya Roy. Kebetulan budak dia. Ya gimana? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Oh iya, bukan dulu ya sampai sekarang. Roy. Sehat Bang Roy, sehat. Ya gimana itu ceritanya? Dia kayaknya katanya kebanyakan BK katanya. Ada kisah tuh katanya. Ada iya. Dulu pas kita jalan sama dia pas di Senen, ada sekitar 7 orang gitu. Kita jegatin bis 63 Budut Priok lah kayaknya. Nah, 3 lagi rame nih. Saya bikinnya strategi 3 di sini, 4 di sana lah. Bisnya lewat kita timbukin, mereka turun. Yang ini maju. Lalu lumayan lah sempat kedesak. Mereka takut naik lagi ke bis, turun lagi tuh. Karena tahu kita sedikit, mungkin dia turun doang. Bentrok, tak bentrok sedikit. Karena masanya jumlahnya jauh, satu bis sama cuma 7 orang. Lari lah. Kebetulan saya sama Roy ini paling depan kayaknya nih berdua nih. Lari, saya kan dengar. Lari saya dengar. Yang sebelah kaget. Si Roy nggak nengok ke belakang, sibuk ke depan terus berantem terus. Mesti dicolek dulu baru. Udah nggak ada orang. Kalau enggak dia ketinggalan bisa mati dia kayaknya. Itu masih bagus dicolek dia langsung lari ya kan, nengok lari. Coba dicolek, apaan sih lu? Coba kalau saya udah kejauhan nggak kena, bahaya tuh. Mungkin masih kena ya. Tapi selamat ya. Selamat akhirnya semuanya lah. Aduh. Ini cerita kocaknya lah dari. Tapi memang dari harus berantem. begitu ya kan. Harus ada bagian pak. Apaan sih? Gimana kalau begitu? Apaan sih? Tapi ya itulah Bang. Kalau nggak begitu kita nggak punya cerita. Dan juga kita nggak pernah tahu sedikitnya sejarah Poncol seperti apa. Tapi memang nanti kita akan undang orang yang memang paham
kompeten atau dia tahu sejarah awalnya Poncol itu bagaimana. Itu harus diundang. Iya. Karena biar gimana, ada Poncol, ya kan, ada Bikora, ada Sumur Batu, ada APNK, ya kita nggak tahu, kita mah taunya naik bis di jalanan ditimpukin Poncol. Saya untuk sejarah Poncol lagi, narasumbernya harus diselamatkan ya, dijagain. Ini anaknya Pak Kris Banu. Iya, pasti kita. Itu namanya Pak Banu. Itu benar-benar yang tahu sejarahnya dari bagaimana Poncol siang, Poncol paginya ada gimana. Ada Bikora, ada SMP 71. Iya, 71. Dan jangan lupa juga STM Poncol ini pernah punya akademi. Oh, ada ya? Nah, mungkin belum pernah tahu nih. Namanya ATP, Akademi Teknik Pembangunan. Jangan. Oh, itu ada di Senen dan di Sumur Batu, dua-duanya ada. ATP namanya. ATP. Itu sekolahnya malam doang. Jadi kuliah malam. Apa sekolah apa namanya? Akademi Teknik Pembangunan. Tahunnya lupa lagi nih. Itu kayak ini kan kali ya. Tahun 78-an kayaknya itu. Buat perkapalan ya? Bukan. Waduh, pembangunan sih ini. Oh, jadi ATP itu adanya di Senen sama di Sumur Batu. Ya ada, pernah ada lah itu. Pernah ada. Cuman nggak laku. Mungkin kurang kali ya. Nah, itu Pak Banu ntar yang cerita lagi selanjutnya. Saya kurang tahu berapa tahun. Karena dulu sempat ya kita dapat cerita juga dari Pak B. Asim, dulu sempat kalau nggak salah sempat jadi kantor sekretariat Kosgoro kalau nggak salah. Ya, pernah juga kayaknya ada cerita. Ya mungkin di era-era masih politik saat itu ya kita nggak paham. Tapi mungkin itu nanti kita akan undang karena biar gimana ya informasi apapun kita sampaikan. Karena kita ini di channel ini kan berbagi cerita, berbagi informasi, ya kan? Bagi makan, bagi rokok, iya siap. Ya kan? Bagi cagarannya, jangan lupa. Kalau zaman kesini udah cagaran namanya. Oh, ya. Jadi gini ya Bang. Kalau kita betak dulu. Iya. Cagar. Mungkin anak-anak 97. Ini saya kasih tahu nih bahasa kode. Mungkin di era 97 sampai 2000 sampai 3000 4000 mungkin bahasa cagar sudah dipakai. Tapi awalnya itu dari generasi 96 97 41A. Cagarai. Cagar ini sebenarnya singkatan. Apa loh? Oh, ada singkatan. Ada cagarai. Itu kode cari gara-gara. Satu orang. Gitu. Satu orang nyari gara-gara. Bak ya kan. Entah ngasih apalah biar orang itu lengah. Pas dia ngobrol, dia nengok lagi, tinggal sepak gitu. Itu cagar cari gara-gara, nyagar nyari gara-gara. Gitu. Kalau dulu betak kan, kalau kita cagarai, penyak ai. Penyak di belakang. Wah, itu udah kode-kode seperti itu. Sebelum betak ada lagi kita nggak tahu lagi tuh ya. Nggak tahu lah, pokoknya tapi di era 96 97 ya pertama ya mungkin di basis saya dulu 41 teman-teman pakai kode itu. Oh, iya. Nah, terus akhirnya merebak lah ya. Cengkew. Cengkew itu mungkin orang cengkew apa sih cengkew? Oh, cewek. Kita juga nggak ngerti ya. Padahal enggak, cengkew itu cewek genit ay. Itu kode. Ya mungkin itu aja Bang Peter ya. Terima kasih banyak ya Bang ya. Ada yang perlu disampaikan nih buat generasi muda ataupun ya ke teman-teman semua? Ya sedikit aja. Untuk dari saya terus terang bangga di Poncol itu sampai sekarang sampai jadi alumni. Orang tua saya dari dari pendirinya, dari salah satu pendirinya Poncol juga dikasih jabatan menjadi ketua yayasan sampai meninggal tahun 2003. Dilanjut oleh kakak saya jadi ketua yayasan juga sampai meninggal juga. Selanjutnya eranya saya kurang tahu lagi dilanjut oleh siapa. Dan untuk cerita Poncol ini karena salah satu anak dari pendiri, bukan bermaksud yang seperti apa ya, kata orang nggak minta royalti dan sebagainya. Itu nggak, sama sekali kita nggak ada ya, jangan sampai salah paham. Untuk siapa tahu kan ada guru-guru atau senior-senior yang lihat kan karena ada salah paham di situ. Itu tidak ada sekali, tidak ada pikiran. Hanya Pak Hedot cerita, berbagi cerita, pengalaman, cerita dan sebagainya. Uniknya di Poncol itu keluarga Poncol tuh hebat kayaknya.
sakinah mawaddah ya. Kayak saya satu keluarga ini 10 orang alumni Poncol. Ada lagi yang rekor. Bapak anak itu banyak benar ya? Banyak. Bapaknya alumni, anaknya masih di Poncol atau udah alumni juga? Adik kakak, ada ponakan putu. Atau upai sama anaknya, Iya. sama-sama Poncol. Terus siapa lagi? Saya sama adik saya. Nah, adik kakak kan. Ada lagi Budi Beki sama anaknya sekarang di Poncol. Ada yang kembar. Ada yang kembar ya? Iya, kembar dua-duanya di Poncol. Nah, astaga 30 tuh. Ya maksudnya keluarga besar, lu banyak kan keluarga. Yang kembar siapa? Andri Jimmy. Jimmy. Iya. Ada lagi yang suami istri kan? Ada. Sama alumni Poncol tuh, bukan PNK lagi tapi sama STM-nya. Cokbun dan Uun. Dan sampai sekarang ibaratnya ya kita masih merasa satu. Ya, betul. Ya untuk kita semua, saya bangganya di Poncol juga sampai saat ini alumninya sampai sekarang masih terjaga. Alumni itu nggak cuma satu angkatan, Iya. apalagi satu kelas doang, enggak. Ini berbagai generasi kita jadi satu. Lintas generasi. Hebatnya agamanya macam-macam, sukunya beda-beda. Mau yang tukang mabuk, yang rajin sholat, gabung semuanya, nggak Nggak ada perbedaan. nggak ada yang lu nggak boleh mabuk, nggak ada yang kayak gitu, bebas terserah. yang mungkin nggak rese aja gitu doang kan kayaknya. Yang penting tahu Saling diri aja, menjaga. tahu diri aja lu. Pesan-pesan untuk generasi muda gimana Om? Paling untuk generasi muda ini saat ini sih tawuran memang udah hampir nggak ada kayaknya. Satu Bang. dua aja lah mungkin ada ya. Jadi memang harus kalau perlu nggak ada lagi udah. Kalau bisa udah nggak ada lagi. Kita cerita ini hanya cerita masa lalu aja. Hanya untuk berbagi cerita. Untuk saat ini tawuran stop aja lah dalam sekolah. Mungkin sekarang masih ada yang sering terjadi malah keributan antar kampung. Betul. Atau antar ormas kayaknya sering dengar ya. Game. Itu urusannya udah polisi Beda, ya. beda, Kita nggak ngerti ya. Iya, iya. Mungkin itu aja kayaknya. Iya, oke, terima kasih banyak Om ya. Iya. Ya, jadi terima kasih nih kita dapat sedikit pencerahan bahwa ternyata Poncol sebenarnya masih merembet-rembet dengan teknologi. Salah Pasti. satunya ke radio, televisi gitu. Cuman saat itu ngapa kita kagak ada yang ngerti ya? Sayang nggak ada. Praktek meleduk. Saya nggak ada arahin ke TV atau apa gitu ya, radio TV ya. Aduh, dulu praktek di kampung Jawa rusak ya kan. Aduh. Anak-anak ya karena iya. Bikin tekniknya dulu cuman palu sama apa ya? Itu udah ketop banget, ambil besi, prang serius, ya kan. Tengah dikit bikin pedang. Nah, itu dia. Tapi memang secara tidak langsung kita dapat pencerahan, dapat pendidikan bahwa ternyata Poncol ini ternyata mengikuti perkembangan. Sebenarnya seharusnya kalau mengikuti sejarah, Betul. ya kan, dari mulai radio, televisi, ya kan, ya, tapi ya memang eranya mungkin ya, atau memang sistem pembelajarannya mungkin saat itu nggak ada elektro kali ya. Ada nggak sih elektro zaman kita STM? Dulu nggak ada. Nggak ada ya. Elektro ada sih kayaknya. Oh, udah ada ya? Di Sumurboto Wah. ada. Mesin elektro ada. Kalau zaman kita cuman mesin, listrik dan bangunan Iya. 3. Ada. Ada ya. Oh, udah ada ya. Tapi, Otomotif yang iya. Tapi pada ngerti. kagak. Pelajaran hampir nggak dapet sebenarnya. Oke Om, terima kasih banyak Om ya. Nanti kedepannya kita undang, kita cerita lagi. Ya mungkin nanti kita gali lagi informasi bahwa sebenarnya para pendiri itu masih banyak yang belum terungkap nih, Banyak, cerita banyak sekali ya. kisah-kisahnya, gitu. Tapi ya mungkin kedepannya dan juga kepada teman-teman mohon maaf kalau memang ya ada salah-salah kata atau mungkin tindakan, ya kami berdua mohon maaf. Ya mungkin itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merah, kuning, hitam.